Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya pada episode kali ini. Saya ingin mengangkat kisah Zahra terkait dengan belajar matematika. Nah, Zahra ini adalah seorang anak SD waktu itu. Dia mendapat nilai matematika yang kurang bagus di sekolahnya. Sementara dia mau menghadapi ujian nasional atau UN pada waktu itu. Nah, akhirnya dia berkonsultasi bahwa dia ingin nilai matematikanya bagus. Ya, kata saya, oke, kita belajar matematika. Nah, ketika belajar matematika untuk persiapan UN, tentu saja itu jauh lebih mudah daripada harus membangun mental siswa tersebut atau mental anak tersebut untuk menyukai matematika. Jadi kebutuhannya sebetulnya hanya kebutuhan yang sifatnya pragmatis, hanya membutuhkan nilai bagus untuk UN. Nah, baik, akhirnya dicoba belajar matematika dan saya mengajarkan matematika secara mendrill gitu. Jadi soal-soal UN 5 tahun ke belakang saya ajarkan, kemudian latihan terus menerus sambil dilihat progresnya. Pertama, dari hasil latihan tersebut Zahra hanya 25% dia bisa mengerjakan soal matematikanya. Berarti ada 75% soal-soal UN yang belum dia kuasai. Terus secara berkesinambungan belajar karena waktu itu masih ada waktu yang cukup luang, dan pada akhirnya gitu, Zahra menguasai materi matematika UN 100%. Dan ini bisa dibuktikan dengan hasil UN-nya itu 95. Nah, nilai UN matematika terbesar di sekolahnya. Tentu saja dia merasa bangga dan saya pun yang mengajarkannya merasa bangga ya, terhadap nilai yang dicapai oleh Zahra tersebut. Nah, singkat cerita, saya nanya, Zahra itu anak saya. Jadi saya nanya, nah, nilai matematika Anda besar 95 gitu ya. Berarti Anda suka dong matematika? Dia menjawab, enggak ya, saya tidak suka matematika. Loh, kenapa? Nilai Anda kan besar 95. Itu kan ayah yang mengajarkan. Nah, jadi jawaban yang polos dari seorang anak SD tersebut, ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwa sebetulnya kalau untuk mengejar materi gitu ya, materi matematika dan kebutuhannya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan UN saja, saya kira anak bisa dibuat atau diajarkan dengan cara mendrill pelajaran matematika gitu ya, dan insya Allah itu bisa dilakukan. Tapi sebetulnya yang saya prihatin itu ketika saya nanya bahwa ternyata Zahra tidak menyenangi, tidak menyukai matematika. Berarti saya mengajar tidak dengan makna. Jadi saya memposisikan mungkin waktu itu Zahra sebagai mesin atau memberikan pelajaran secara mekanistis seperti itu. Jadi belajar matematikanya tidak dengan ruhnya, tidak dengan ruh matematikanya. Dan hasilnya ya seperti itu. Meskipun nilainya besar, tapi dia tidak menyukai matematika. Nah, pelajaran yang terpenting dari belajar matematika itu bukan hanya dia menguasai secara teknis atau hitungan matematika, tapi bagaimana dia juga bisa memaknai matematika itu sehingga dirasakan keberadaannya atau manfaatnya dari matematika seperti itu. Nah, itu hikmah yang mungkin kita bisa ambil. Jadi ketika kita mengajarkan matematika, bukan hanya mengajarkan kepiawaian atau keterampilan menghitung saja, tapi bagaimana kita mengajarkan juga tentang makna atau filosofi matematika sehingga tumbuh dalam diri siswa atau dalam diri anak itu untuk menyukai matematika. Karena kita yakin siapapun orangnya tidak akan bisa terhindar dari matematika. Jadi matematika dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat menunjang dalam proses kehidupan seperti itu. Baik, itu mungkin kisah Zahra yang bisa saya sampaikan, dan
Mudah-mudahan dari kisah sejarah ini kita bisa mengambil hikmah atau manfaatnya bagi orang tua atau guru dengan cara seperti apa mendidik anak dalam belajar matematika. Baik sahabat matematika, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, saya kontras.